Selamat datang Bapak. Ya. Sampai di sini sehat, sampai kurang satupun. Bapak Ibu sekalian juga ya, yang undangan dari gereja-gereja tetangga dan juga sekalian Bapak Ibu sekalian ada di sini. Pertama-tama dan paling utama adalah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita sampai saat ini masih diberi kesehatan dan juga nafas kehidupan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satupun. Ya, walaupun cuaca dalam keadaan hujan, dan ini cobaan ini ya, dari Tuhan. Coba iman kita bagaimana kita merayakan Natal tahun ini. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para donatur, termasuk juga rekan-rekan panitia yang telah membantu kami baik itu secara materi maupun tenaga, sehingga pelaksanaan perayaan malam hari ini kita bisa laksanakan. Biarlah kiranya jeripaya Bapak Ibu sekalian Tuhan perhitungkan kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu sekalian agar selalu sehat, panjang umur dan banyak rezeki. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila tadi kami panitia mungkin kurang terkenal menyambut Bapak Ibu sekalian tadi, ya. Biarlah kiranya permohonan kami diterima, ya. Karena kita tahu pada hujan, jadi aturannya tadi undangan kita mulai jam 6, tapi kita agak dilonggar sedikit dari setengah 7. Jadi mungkin Bapak Ibu ya agak selalu menunggu. Ya. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan hari ini itu memuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas bantuan, dukungan moral maupun tenaga, serta juga rekan-rekan panitia ya, yang susah-susah payah untuk melaksanakan perayaan ini. Ya, biarlah kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mungkin ini bisa sampaikan. Selamat malam, selamat hari raya Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sesuai dengan piala Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saat ini sebentar lagi kami akan menjalankan kantor kolektif. Tuhan menyertai setiap pekerjaan, tugas, profesi yang jemaat lakukan setiap hari. Tuhan memberkati. Kami mau persembahan kami malam hari ini boleh mendukung pekerjaan. Kami mau memberikan persembahan malam hari ini. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalan. Sebab truk yang menekannya dan ganja yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Pembenaran Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di tengah umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Tuhan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dikubur dengan kain lapis dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Penyalaan lilin yang kelima akan dinyalakan oleh dua-dua jemaat kepada Bapak Supiyo dipersilakan. Penyalaan lilin yang keenam akan dinyalakan oleh perwakilan pos PI kepada Bapak Sini dari Sabang Raja dipersilakan. Kepada Ibu Pendeta Evi Hasibuan dipersilakan. Salam Kudus Suni Sedang.
dari hati kami yang terdalam, yaitu kami mau seperti-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu, supaya di tempat ini, di kota ini, di rumah kami, di rumah tangga kami, di tempat kami berada, kami mau seperti Yesus, supaya dunia boleh melihat bahwa berita sukacita Natal ini berita yang benar, supaya orang datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kesinta bersama ayah saya dan juga tim hamba Tuhan, baik yang datang dari Jakarta, dari Pontianak. Ketika saya ke Sintang sekarang, saya melihat Sintang yang sangat berbeda dari 40 tahun yang lalu. Sintang yang begini modern, kita ada di gedung yang begini indah. Waktu itu saya ke tempat yang begitu sederhana, tapi saya memuji Tuhan. Apa yang ada di hati para hamba Tuhan, ayah saya yang mengajak saya ikut kemari, karena waktu itu saya tinggalnya, saya sedang studi di Inggris. Jadi dia katakan, anakku kau harus ikut saya ke sini biar kau lihat perkara-perkara besar yang Tuhan sedang dan Tuhan akan buat. Karena itu sungguh indah bisa melihat di tempat ini, di mana tahun-tahun yang dulu Tuhan sudah menggerakkan hati para hamba Tuhan untuk memberitakan ini. Sekarang kita lihat ada begini banyak orang, ada generasi muda. Kita ada di sini karena Natal, karena tema datang untuk melayani, datang untuk satu nama yang harus ditinggikan dan dimuliakan, nama Yesus saja. Bukan nama pribadi, bukan nama yayasan, bukan nama organisasi, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan nama Tuhan. Itu sebabnya sejak kecil begitu tim-tim yang akan berangkat, amal Tuhan akan berangkat dari Batu Malang pergi pelayanan di Kalimantan, selalu kita berjalan dengan tiang-tiang rohani. Ada tiang iman, tiang kekudusan, tiang pengorbanan, dan tiang persekutuan. Kalau tiang-tiang itu dijalankan, pasti semuanya ada. Dan semua tim-tim itu selalu berdoa. Saya selalu ingat doa yang disampaikan ketika mereka akan berangkat. Tuhan, sembunyikan kami di balik kayu salib. Berikan kami, supaya kami, tolong kami supaya kami berjalan dengan kekencangan. Karena tekad itulah mereka pergi untuk memberitakan. Karena mereka yakin, ayah saya yakin, nanti waktu ke depan jalan-jalan ini ada banyak gereja. Karena nama kita, gereja kita, gereja misi. Karena itu Iblis paling senang nama misi. Saya pribadi, saya sejak SMA saya mendapat kesempatan untuk belajar tinggal di luar negeri dan melayani di sekitar 50 negara. Saya melihat bahwa misi itu karena lahir dari hati Allah, makanya misi itu terus menjangkau. Karena nama gereja kita, gereja yang mau menjangkau, oleh karena itu si jahat tidak suka orang-orang yang melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu selalu bermasyarakat. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita perlu wajib sadar, siuman, kita perlu ingat bahwa Tuhan sendiri memanggil kita untuk melayani. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengampuni
kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami, khususnya pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita Natal dan firman Tuhan telah ditaburkan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kesempatan untuk kami duduk diam, untuk kami menikmati berkat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau juga telah menghadirkan hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman Tuhan ini menjadikan kami semakin luas, semakin mengerti akan arti hidup kami. Kami harus melayani Engkau dan kami harus mengabdikan diri kami, karena Engkaulah Tuhan yang boleh menghadirkan kami ke dunia ini. Terima kasih Bapa, dan saat ini Bapa, kami datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan khususnya Bapa malam hari ini kami berdoa untuk perayaan, khususnya di jemaat kami tempat ini pada malam hari ini, dan juga kami yang boleh hadir menikmati berkat Natal pada malam hari ini. Tuhan, Kau jaga pelihara diri kami. Sementara kami mungkin kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan lindungi kami, jaga pelihara, jauhkan kami dari mana bahaya sakit penyakit. Juga wilayah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jakob Petrus yang sungguh luar biasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman. Maaf saya tidak
kasih untuk jemaat-jemaat dari Epatas Sabang aja. Terus ini Bapak Is, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Kami dari seluruh semua yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan untuk kami hanyalah doa kami, kiranya Bapak Ibu saudara-saudari mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023 kita lebih lagi. Amin. Tuhan. Di perayaan Natal Jemaat GMI Hebron Sinta, saya mengucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Sekarang kita akan berdoa untuk berkat temanya kepada Bapak Evangelis Matan. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami merasa bersuka cita karena kami merayakan Natal dan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu. Sekarang lahir di hati kami, dan kami bersuka cita dan kami percaya hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk melayani. Di akhir hayat Tuhan kami akan menikmati berkat di sejak yang Tuhan berkati makan minum yang ada supaya